Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Syifa Azhara dengan NPM 25782078 dari kelas 1C. Jadi di video kali ini saya akan mengerjakan tugas Bu Nurul tentang decision and loop structure. Jadi di sini ada deskripsi kasusnya tentang taman hidroponik. Ini deskripsi kasusnya. Andi adalah mahasiswa yang sedang magang di Greenhouse Hidroponik Pintar. Greenhouse Hidroponik Pintar telah menggunakan sistem digital dalam melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang tanaman. Andi ditugaskan untuk memeriksa suhu dan kelembapan tanaman setiap beberapa menit. Tugas saya adalah membantu Andi membuat sebuah program yang dapat mengambil keputusan otomatis. Di sini ada tabel keputusannya. Jika kondisi suhu di atas 25 derajat Celcius dan kelembapan di bawah jika kondisi suhu di bawah 25 derajat Celcius dan kelembapan di atas 70%, maka keputusannya adalah tanaman lembab pemanas dinyalakan. Jika kondisi suhunya 25-30 derajat Celcius dan kelembapan 50-70%, maka keputusannya kondisi optimal, tidak ada tindakan. Dan jika kondisi suhu di atas 30 derajat Celcius dan kelembapan di bawah 50%, maka keputusannya tanaman kering, aktifkan pompa air. Dan lainnya itu pemeriksa sensor, data tidak valid. Selain dapat mengambil keputusan otomatis, program diharapkan untuk terus berjalan sampai pengguna yang memilih berhenti. Jadi di exercise 1 saya ditugaskan untuk membuat flowchart. Oke, kita akan membuat flowchart di sini sesuai dari deskripsi kasus yang tadi. Kita pertama membuat declare-nya dulu menggunakan integer karena tadi kan ada kondisi suhu. Kondisi suhu lalu ada kelembapan dan keputusan. Kondisi suhu, kelembapan, dan keputusan. Lalu kita buat AC-nya. AC-nya itu untuk nanti ngebaca si while-nya. While itu fungsinya untuk perulangan. While-nya keputusan 0. Lalu kita buat outputnya di sini. Tadi apa? Sistem pemantauan Taman Hidroponik Pintar. Sistem pemantauan Taman Hidroponik Pintar. Oke. Lalu di sini kita buat while-nya. While keputusan. While itu fungsinya tadi guys untuk membuat perulangan. Itu kan tadi keputusannya 0 ya. Keputusan 0. Dan di sini kita buat outputnya, output dan input. Yang pertama tadi kan ini masukkan kondisi suhu. Masukkan kondisi suhu C. Inputnya adalah ini kondisi suhu. Selanjutnya kelembapan, masukkan kelembapan itu simbolnya tadi ini, masukkan
menggunakan kelembapan. Inputnya adalah kelembapan. Nah, selanjutnya kita menggunakan if. Jadi if itu fungsinya adalah untuk mengambil keputusan dalam sebuah kondisi. Nah, keputusan kita yang pertama itu tadi ini yang sini. Jika kondisi suhu di di bawah 25 derajat dan kelembapan di atas 70, maka tanaman lembab pemanas dinyalakan. Jika kondisi suhunya di bawah 25 dan kelembapan di atas 70%, kondisi suhu 25 dan kelembapan di atas 70. Oke, maka si outputnya adalah ini. Nah, ini outputnya. Tanaman lembab pemanas nyalakan. Oke, false-nya kita tambahin if lagi untuk si tabel selanjutnya. Sini kita patok yang terakhir aja ya, 30 dan 70. Kondisi suhu. Maka di sini pakai sama dengan outputnya adalah kondisi optimal, tidak ada tindakan. False selanjutnya if 30 dan 50. Outputnya adalah true. Ini
tanaman kering, aktifkan pompa air. Oke. Sini kita kasih output lagi di false jika lainnya atau tidak terdetek, itulah ya ini. Outputnya begini. Oke. Selanjutnya bawah ini kita buat output lagi untuk menanyakan perulangan karena ini masih masuk di while. Nih, nah ini di sini masuk ke while lagi. Pencet. Kita buat pernyataan. Apakah Anda ingin melanjutkan tanda tanya? Jika iya, maka ketik 0, dan jika tidak, maka ketik 1. Apakah Anda ingin melanjutkan? Iya atau tidak? Oke. Di sini inputnya keputusan. Di sini tinggal kita kasih closing lah ya. Selesai, terima kasih, kita bertanya. Selesai. Arigato, terima kasih. Selesai dan terima kasih. Kita coba jalankan ya, ada yang error atau tidak? Oke, tidak. Sistem pemantauan taman hidroponik pintar, masukkan kondisi suhu. Kita lihat di sini ya. Suruhnya apa nih? Tulis program Python berdasarkan schedule atau flowchart yang telah dibuat pada exercise 1, menunjukkan struktur forward. Buat minimal 3 skenario uji dengan input dan hasil yang berbeda. Tulis dalam bentuk tabel berikut. Coba kita input suhu dan kelembapan ya, 32, 40. 32 dan 40. Masukkan kondisi suhu 32. Masukkan kelembapan 40. Pernyataannya, tanaman kering, aktifkan pompa air. Kita lihat lagi. 22 dan 80. 22. Oh iya, lupa. Ini kan ini kan hanya dilanjut atau tidak ya, lupa. Sorry guys. Kita coba jalanin. 32 dan 40. Kita ingin melanjutkan, maka kita ketikkan 0. Terus apa tadi? 22 dan 80. 22 dan 80. Nice, jalan. Tanaman lembab panas nyalakan. Dan kering aktifkan pompa air. Oke. Jika tidak, 1, maka selesai. Oke. Perintah selanjutnya kita disuruh membuat Python. Sebenarnya dari si flowchart ini bisa kita langsung ekspor menjadi Python. Di sini ada apa namanya? Ada ininya. Karena fungsi membuat flowchart juga kan untuk mengetahui alur berjalannya program dan untuk memudahkan ketika kita membuat Python. Oke, kita coba dari sini ya, apakah bisa dibuat menjadi program
apakah berjalan jika menjadi sebuah program Python? Kita coba. Sorry guys. View-nya, sintaksnya kita ganti menjadi Python dulu. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, bisa guys. 32. Sorry. 32. Kelembapan 40. Tuh dia bisa. Oke. Kita buat program baru ya. Namun masih sejalan sama flowchart yang tadi kita buat. Kita buat program baru. Printnya adalah sistem apa sih tadi namanya? Oh iya guys, lupa sintaksnya, jangan lupa diganti menjadi Python. Lalu kita mau buat perulangannya, while keputusan ini berjalan kan guys? Berjalan. Keputusan, masukkan kondisi suhu, kok C. Print, masukkan kondisi suhu. Nggak usah di spacing atau apa. Enter lagi kondisi suhu, outputnya ini input kondisi suhu.
int input lalu print lagi masukkan ke kelembapan enter. Kalau ini inputnya kolom 8 int input lalu lanjut ke if nya tadi itu kondisi suhu maka printnya tanaman lembab pemanas dinyalakan. Lalu elif-nya kondisi suhu if elif printnya adalah kondisi optimal, tidak ada tindakan. Elif lagi kondisi suhu
Nah, kita buat else-nya di sini. Else. Enter. Hey. Periksa sensor data tidak valid. Enter lagi. Enter lagi. Print. Kita buat si perulangannya itu ini. Apakah Anda ingin menunjuk lalu keputusan INT input oke, buat ini closingnya selesai dan terima kasih. Ini sudah selesai, kita coba jalankan. Oh iya, jangan lupa disimpan. Coba dulu. Masukkan kondisi suhu 32, kelembapan 40, lanjut kondisi suhu tadi berapa ya, 22 dan 80, 22 dan 80. Tadi kan di sini yang lain-lain berapa ya, 20 dan 80 coba ya. Ada 20. Iya lupa guys. Oke. Menurutmu bagaimana dari program yang paling mirip dengan proses berpikir manusia dalam mengambil keputusan sehari-hari? Jadi menurut saya program yang paling mirip dengan proses berpikir manusia itu adalah struktur if, else, dan else. Hal ini karena manusia juga membandingkan kondisi yang ada, lalu memilih satu tindakan paling sesuai dan mengabaikan pilihan lain setelah keputusan itu dibuat. Jadi selain itu, penggunaan loop while mencerminkan kebiasaan manusia dalam melakukan pemantauan secara berulang sampai merasa cukup atau memutuskan untuk berhenti. Jadi kesimpulan akhir dari pemrograman pemantauan hidroponik pintar ini adalah berhasil menerapkan konsep decision making, looping, computation thinking, dan simulasi pengambilan keputusan manusia. Program mampu berjalan secara berulang, mengambil keputusan otomatis dan berhenti sesuai perintah dari pengguna. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.